Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Sofyan di Banten, di Pamulang. Mas Sofyan itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya beserta istrinya, namanya Mbak Indri. Jadi kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 2005. Pada saat itu Mas Sofyan sama Mbak Indri ini mereka sudah mandiri ya, menempati satu rumah kecil. Dan waktu itu Mas Sofyan sama Mbak Indri baru saja dikaruniai seorang anak. Belum lama. Anaknya itu masih kecil, baru sekitar 3 hampir 4 tahun. Dan awalnya semuanya itu baik-baik aja. Menempati di rumah itu aman, nyaman gitu ya. Bahkan Mas Sofyan yang memang pekerjaannya itu kadang menyita cukup waktu ya. Berangkat pagi gak setiap hari, tapi kadang pulangnya itu sampai malam. Bisa sampai jam 9 atau jam 10 kayak gitu. Mbak Indri itu gak ada masalah sama sekali. Ya, memang di kampungnya Mas Sofyan tersebut rumahnya agak sedikit berjarak, tapi lumayan cukup banyak lah, lumayan cukup rame, apalagi udah di tahun 2000-an tersebut. Tetangga pun deket sama Mbak Indri, karena itu memang kampungnya Mbak Indri sendiri. Rumah mertuanya Mas Sofyan juga nggak terlalu jauh, hitungan berapa rumah begitu doang. Jadi ya Mbak Indri itu merasa aman, merasa nyaman di sana meskipun Mas Sofyan itu pulangnya seringnya malam. Tapi pada suatu hari ini ada sebuah berita duka. Jadi salah satu tetangganya Mas Sofyan, ini seorang ibu-ibu ya, dia itu meninggal karena mengalami kecelakaan. Jadi waktu itu bukan kecelakaan lagi naik motor atau apa, enggak. Melainkan si ibu-ibu tadi, dia itu lagi berjalan gitu ya. Jalan biasa, mau beli sesuatu gitu ya, keluar dari daerahnya, dari daerah kampung tersebut menuju ke jalanan raya, dan disitulah kecelakaan itu terjadi. Dan secara detail tidak diceritakan mengapa, cuman ya si ibu itu akhirnya meninggal. Anggap aja ibu tersebut namanya Ibu Warti gitu ya, nama udah disamarkan. Dan Ibu Warti meninggal itu kebetulan juga rumahnya itu sebelahan sama Mas Sofyan. Ya memang berjarak gitu ya. Jarak sekitar berapa meter, 5 meter baru rumah lagi. Nah, itulah rumah Bu Warti. Geger satu kampung rame kan. Bu Warti meninggal. Bu Warti mengalami kecelakaan seperti ini. Di sana kondisinya begini, rame gitu kan. Bener-bener rame waktu itu yang ngelayat. Dan waktu itu memang sore hari, kejadiannya itu udah lumayan cukup sore, dan akhirnya pemakaman pun ya karena sempat ke rumah sakit dan yang lain-lain gitu ya, pemakaman pun tetap dilanjutkan malam itu. Singkat cerita, selesai itu sekitar jam 12 malam. Begitu udah selesai, udah tuh si Mas Sofyan juga akhirnya pulang gitu ya. Nah, waktu itu Mas Sofyan memang pulang juga nggak terlalu malam, sekitar jam 7. Jadi ya begitu pulang ke kampung kaget disambut sama warga yang pada di luar rumah waktu itu pada berdiri. Ya Mas Sofyan nanya, ada apa gitu kan. Bu Warti katanya. Bu Warti kenapa? Bu Warti mengalami kecelakaan meninggal. Ya Mas Sofyan itu kan di samping rumah gitu. Akhirnya buru-buru kan pulang ke sana, mandi langsung ngelayat. Ya sampai malam lah si Mbak Indri sendiri ikut ngelayat juga, ada orang tuanya juga itu sama anaknya begitu ya, sampai selesai sekitar jam 9 mereka itu udah pulang. Mas Sofyan sih sampai selesai ngobrol-ngobrol dulu, begadang dan yang lain-lain, sampai yaitu tadi sekitar jam 12, jam setengah 1 pagi udah selesai pulang lah. Nah, di saat obrolan tersebut itu udah mulai ada desas-desus, udah mulai ada isu-isu, ya isu-isu biasa orang iseng gitu ya. Serem ya gitu ya, serem ya, nanti kalau misal ini gimana ya gitu guys, pokoknya arahnya itu nanti gentayangan atau apa gitu. Mas Sofyan sendiri tidak terlalu mikirin hal tersebut. Ibu Warti adalah tetangga yang baik,
nggak pernah punya masalah, nggak pernah punya gesekan sama Mas Sofyan juga. Bahkan saat ngebangun rumah, Bu Wardi itu ikut bantuin, ikut nyumbang jajanan, nyumbang makanan itu untuk tukang-tukangnya gitu ya. Ya kebaikannya Bu Warti itu keinget semualah di benaknya Mas Sofyan. Malam itu mereka istirahat dan tentu saja istirahatnya itu tidak tenang. Mbak Indri sendiri ternyata dia itu ada rasa takut waktu itu. Mas, anterin kemana? Ke toilet katanya begitu kan. Dah, ke toilet tumben-tumbennya dianterin. Aku takut Mas, kata Mbak Indrinya gitu ya. Oh ya sudah, Mas Sofyan ngerti lah gitu ya. Maksudnya nggak jauh-jauh dari mungkin tetangga yang baru meninggal, kan umumnya begitu gitu ya. Si Mbak Indri pun akhirnya diantar. Nah itu Mas Sofyan sih biasa aja, cuman si istrinya ini sepertinya ada ketakutan. Ya sudah dianterin, istirahatlah malam itu. Keesokan paginya Mas Sofyan pun berangkat kerja seperti biasa. Mbak Indri pun sesekali gitu ya ke sana saat ibunya, orang tuanya itu main ke situ, nemenin si anaknya ngomong. Nanti Mbak Indri ya ngelongok, namanya juga tetangga habis terkena musibah gitu ya, bantu-bantu apa kayak di sana buat nanti misal acara tahlilan nanti malam kayak gitu, setidaknya tuh nongol. Udah siang itu selesai dengan normal gitu ya, nggak terjadi apapun. Malam harinya Mas Sofyan itu hari itu pulang agak cepat, memang sengaja karena itu tadi tetanggaku baru meninggal samping rumah banget, jadi udahlah aku mau langsung pulang, kata si Mas Sofyan. Akhirnya pulang sekitar jam 6, itu kekejar semua kan untuk acara tahlilan dan sebagainya, sampai ya kurang lebih sekitar jam 9. Mas Sofyan juga kemarin itu kurang istirahat, jadi lumayan cukup capek. Jam 9 malam di rumahnya Bu Warti tersebut sudah mulai sepi, cuman tinggal kerabat utama doang di sana. Warga pun udah pada pulang ke rumah masing-masing, termasuk Mas Sofyan. Mas Sofyan pun pulang capek banget, ngantuk banget, dan dia itu pengen cepet-cepet tidur. Akhirnya tidur itu jam 9 lewat gitu ya. Si istrinya juga sama, Mbak Indri juga capek juga, tidur dua-duanya. Nah, ini malam hari Mbak Indri itu ngebangunin Mas Sofyan. Mas gitu kan, bangunin. Iya kenapa? Mas, ini suara apa ya Mas ya? Nanya begitu, ini suara apa? Mas Sofyan awalnya nggak denger apa-apa gitu kan. Mana suara mana, sambil matanya masih merem ngantuk gitu kan. Ini Mas, di samping di tembok. Jadi kamar mereka itu, ini di sisi sebelah, kalau dari dalam rumah ngeliat ke sana ya, ke depan, itu sebelah kanan bangunan, dan temboknya itu keluar itu udah tanah kosong. Setelah itu rumahnya Bu Warti. Nah ini si Mbak Indri itu mendengar tembok di luar, rasa-rasanya itu kayak lagi digores-gores, entah pakai kuku, entah pakai potongan batu atau apa. Kayak misal ada anak-anak lagi iseng-iseng nyoret-nyoret tembok gitu ya, nulis pakai batu, itu kan ada suaranya serak dari dalam, arah dalam. Nah itulah yang didengar oleh si Mbak Indri. Mas Sofyan juga mendengar, iya kok ada yang kayak ngurak-ngurak tembok. Mbak Indri langsung, aku takut Mas, katanya. Res, takut apa? Kata si Mas Sofyan. Udah nggak ada apa-apa, itu kan mungkin siapa gitu ya, binatang kali atau apa, tikus kali lagi ngurak-ngurak tanah atau bagaimana. Pikirannya Mbak Indri nggak ke situ, pikirannya tuh kayak yang lain. Mas Sofyan juga sebenarnya udah nebak apa yang dipikirin sama istriku ini gitu. Dan akhirnya untuk memberikan rasa tenang, untuk memberikan rasa nyaman, Mas Sofyan pun ya sudah tak tengokin ya, kata Mas Sofyan. Iya Mas, tapi aku gimana Mas? Iya kalau takut ke sini, kata si Mas Sofyan, ikut. Lah ini bocahnya gimana? Ya, bocahnya ya terserah kamu mau nemenin bocah kok, ini aku cuma mau nengok sebentar kok. Ya udah Mas, tengokin sana. Akhirnya Mas Sofyan pun keluar ke situ, ke samping rumah, nggak ada apa-apa di sana, bahkan dideketin di situ, nyampe diketok-ketok, ada jendela kecil di situ, tek dek. Istrinya langsung, Mbak Indrinya langsung ngelongok gitu kan, memastikan Mas Sofyan ada di situ. Nggak ada apa-apa, kata si Mas Sofyan, dan suara itu pun menghilang. Ya wes, Mas Sofyan masuk lagi
Masuk lagi ke dalam kamar, udahlah istirahatlah. Paling binatang atau apa, kata si Mas Sofyan. Akhirnya sudah. Mereka berdua pun kembali istirahat. Mbak Indri belum bisa, dia itu masih kepikiran. Mas Sofyan sendiri karena memang ngantuk capek, dia pun langsung langsung pules. Mbak Indri sendiri itu masih melek, kelap-kelip, ngeliatin anaknya, ngeliatin suaminya itu udah pada tidur. Dia tuh ya kok, aku kok nggak tidur-tidur. Suara itu tuh datang lagi, krek, kayak gitu, ngeruk, gores-gores tembok di luaran sana. Kok bunyi lagi? Mana Mbak Indri kan tidurnya itu nempel tembok ya. Itu krek. Ini apa sih sebenarnya? Akhirnya apa? Ya karena penasaran, dia bangun begini, dilongoklah di korden begini kan. Itu apa sih sebenarnya? Begitu dilongok, Mbak Indri itu ngelihat ada sesosok gitu ya. Ini posisinya, kalau dari Mbak Indri begini, posisinya itu lagi jongkok, itu tepat di samping tembok di sana. Ya kayak orang lagi nulis begini, cuman nggak kelihatan sepenuhnya, cuman kelihatan bagian punggungnya begitu doang. Dan pakaiannya itu warnanya putih semua. Mbak Indri ngeliatin begini kan, astagfirullahaladzim, itu siapa gitu kan. Akhirnya apa? Si suaminya dibangunin lagi, Mas, bangun Mas, bangun. Kenapa lagi gitu, kata Mas Sofyan. Mas, di luar ada orang, kata si Mbak Indri. Orang siapa? Orang udah ditengokin. Mas, yang itu loh Mas, ngurak-ngurak itu. Suaranya itu masih ada di situ. Yang ngurak-ngurak itu Mas, aku ngelihat Mas, aku ngelihat tadi. Masa kamu ngelihat? Sumpah Mas, aku udah bohong, aku ngelihat. Pakaiannya putih Mas, kata si itu ya. Mas Sofyan udah mendengar itu ya, pakaiannya putih, pikirannya itu udah langsung mendadak itu kemana-mana gitu. Udah ndak apa-apa sih. Akhirnya apa? Temboknya tuh digeblak begitu sama si Mas Sofyan. Plak. Udah jangan berisik, kita mau tidur, mohon maaf ya, jangan berisik ya. Mas Sofyan ngomong seperti itu. Suara itu pun menghilang. Mas Sofyan balik lagi, udah tidur, bilang ke istrinya. Tetap aja Mbak Indri itu susah, takut soalnya. Mas Sofyan tertidur, Mbak Indrinya belum ketidur. Suara itu muncul lagi, kruk. Cuman kali ini, udahlah Mbak Indri nggak mau ngeliatin, udahlah aku tutup begini aja. Sambil megangin anaknya gitu ya, yang lagi tertidur pulas, anaknya juga nggak bangun sama sekali. Akhirnya Mbak Indri pun tertidur. Nah keesokan paginya baru, Mas sumpah, heboh gitu ya di rumah itu sendiri. Istrinya Mbak Indri itu, Mas sumpah aku semalam itu ngelihat Mas, beneran punggungnya Mas, aku ngeliat punggung ada orang itu jongkok di situ Mas. Kayak lagi nulis-nulis di tembok, cuman aku nggak bisa ngelihat, cuman aku ngeliat punggungnya Mas, itu warnanya putih semua Mas. Dan Mbak Indri itu kayak baru ngeh gitu ya. Tak pikir-pikir Mas, kayaknya gitu ya, tapi aku nggak tahu ya ini bener atau enggak. Kalau dari badan-badannya, punggung-punggungnya itu kayak Bu Warti, kata si itu. Kamu udah boleh ngomong kayak gitu, kata si itu ya. Jangan keluar ya ke tetangga atau apa. Gak enak soalnya gitu kan. Bu Warti kan orangnya baik. Iya Mas, makanya itu Bu Warti itu orang baik, tapi kok ya ini cuman perasaanku aja, mungkin itu Bu Warti. Sama ini Mas, bajunya itu, pakaiannya, aku inget kayaknya ada tali-talinya Mas. Wah Mas Sofyan itu, waduh, udah tahu arah pembicaraan istrinya itu apa. Seolah-olah itu kayak ada sosok pocongnya Bu Warti, itu lagi di samping rumah, itu lagi ngeruk-ngeruk itu temboknya. Itu seperti itu, cuman Mas Sofyan, udahlah nggak perlu aku pertegas gitu ya. Jadi akhirnya, sudah, ini kan siang, udah nggak usah ngomongin seperti itu. Orang apa sih, orang udah rame terang begini. Iya Mas, cuman serem Mas gitu. Udah, aku berangkat kerja dulu. Akhirnya Mas Sofyan pun berangkat kerja ya. Mbak Indrinya itu dia ditinggal seperti biasa gitu kan. Dan akhirnya bener orang tuanya datang ke situ cerita ke ibunya, Bu begini Bu. Cuman memang cerita itu nggak beredar keluar ya gitu ya. Ibunya juga setuju, jangan diceritain, Bu Warti itu kan orang baik. Iya Bu, cuman aku kok jadi serem ya Bu ya. Dan akhirnya sudah. Singkat cerita, ya seperti biasa ya Mbak Indri bantu-bantu ke samping ke sana.
nyumbang sesuatu atau apa. Nah, singkat cerita sore hari seperti biasa, waktu itu hari Sabtu, jadi udah terakhir lah. Si Mas Sofyan sendiri besoknya libur. Pulang agak lumayan cepet kali ini, sekitar jam 5 itu udah sampai di rumah. Mas Sofyan juga kepikiran sama istrinya, aduh, ini kalau misal sampai gelap, wah, aku pulang ke rumah, istriku nggak di rumah nih, pasti di rumah mertuanya gitu ya. Udahlah aku pulang cepet, dan ternyata memang Mbak Indrinya tuh udah nungguin. Untung kamu pulang cepet Mas, ini sebentar lagi aku mau ke rumah ibu, katanya begitu. Kenapa sih emang sih, takut banget atau bagaimana? Ya namanya kayak gitu Mas, gimana ya, disuruh nggak takut ya nggak bisa, ya wis lah. Dari situ akhirnya sudah. Memang rasa takut itu kerasa banget. Mbak Indri setiap ke belakang apa itu minta antar sama Mas Sofyan. Lumayan cukup merepotkan, tapi ya udahlah, disabar-sabarin aja waktu itu. Akhirnya sore malam hari pun tiba, acara tahlilan itu dimulai. Mbak Indri sendiri ya di dalam rumah, waktu itu ibunya juga main ke sana malam minggu. Ibunya, bapaknya ikut tahlilan ya. Akhirnya sudah ya, ngobrol-ngobrol, ada temannya segala macam, sampai kurang lebih ya sekitar jam 8 tahlilan selesai. Mas Sofyan pun balik ke rumah ke situ, ngobrol-ngobrol sama bapak sama ibu mertuanya itu, cerita kejadian semalam. Ya bapak mertuanya nggak terlalu percaya lah, kayaknya lah sudahlah itu bukan gitu. Kalaupun iya, kalaupun memang beneran ada seperti itu, bukan Bu Warti. Bu Warti itu udah tenang di sana, kata si bapak. Ini cuman lah, tidak tahulah itu siapa, kata si bapak. Waktu pun berlalu, jam 9 lewat, bapak sama ibu mertuanya pun pulang. Rumah kembali sepi, cuman mereka berdua. Nah, di sana Mbak Indri pun mulai merasakan hal yang takut lagi, hal yang gimana ya? Suasananya tuh jadi beda. Meskipun di sebelah itu masih ada orang yang suara-suara ngobrol, masih pada begadang. Biasanya sih sampai jam 12-an lah. Nah, si Mas Sofyan juga ya karena ini malam minggu, besok libur, aku juga pengen nggak mau tidur cepet waktu itu. Nah, minta izin sama Mbak Indri, aku tak ke situ dulu ya sebentar gitu. Ya Mbak Indri nggak enak gitu kan, meskipun takut, ya udah Mas sana, aku tak tidur duluan, kata si Mbak Indri. Akhirnya sudah, Mas Sofyan pun main ngobrol-ngobrol, begadang dengan tetangga yang lain di rumahnya Bu Warti tadi di situ. Ngobrol-ngobrol sampai kurang lebih sekitar jam setengah 11. Ini tiba-tiba mendengar dari rumahnya sendiri, istrinya itu teriak-teriak ketakutan. Mas Sofyan, dipanggil-panggil. Ya Mas Sofyannya kan langsung lompat, itu beberapa orang di sana. Pian, kenapa? Mas Sofyan langsung ke sana, ke dalam rumah gitu kan. Ini yang lain tetangganya nunggu di pintu depan dulu. Mas Sofyan sana masuk. Itu istrinya kondisinya tuh lagi ketakutan, lagi meluk anaknya. Dipeluk begini, anaknya juga nangis waktu itu ya, mungkin karena panik atau gimana, anaknya kaget ya. Kenapa? Itu mas. Mbak Indri itu nunjuk begini. Mas Sofyan kan nengok, itu di sudut kamar itu kan ada lemari. Di atas lemari itu ada satu sosok, itu lagi duduk di sana, kata Mas Sofyan. Dan sosok itu tuh mirip kayak Bu Warti, cuman ini versi bedanya. Bentukannya tuh aneh, rambutnya tuh kayak rambut awut-awut begitu ya. Kondisinya ya kotor, pakai daster kayak gitu. Ini lagi ketongkrong di atas, itu lagi jongkok meluk tangannya begini itu di atas lemari. Dan apa? Ngeledek. Ketawa-ketawa, kok ketawanya pun tipis, itu sambil ngeledek-ngeledek begini, ndak tahu itu ngeledekin si Mbak Indri atau ngeledekin anaknya. Anaknya lagi nangis, kejer, ketakutan. Ya Mas Sofyan bingung, astagfirullahaladzim, bingung gitu kan, ini gimana akhirnya apa? Yuk keluar. Si Mbak Indrinya pun disuruh keluar dari kamar tersebut. Pian, kenapa, ada apa? Mas Sofyan mau jawab gimana ya? Ada apa ya? Aku bingung, kata si Mas. Loh, ada apa gimana, Pian? Ada yang duduk di lemari, kata si itu. Mana, Pian? Mana? Tetangganya itu langsung pada datang ke sana. Mana? Iya,
tanpa permisi, tanpa apa, tetangga mungkin karena lupa atau apa ya. Dia langsung ngelongok ke sini, ya udah nggak ada apa-apa, kosong di situ. Terus udah pada keluar lagi kecewa, nggak ada Pian, udah pergi. Mas Sofyan itu diem aja. Ini aku salah lihat atau memang beneran seperti itu yang dilihat? Ini istrinya itu udah nggak mau masuk kamar. Mas, aku mau ke rumah ibu aja. Ini anaknya kan di luar itu udah mulai adem lagi gitu ya. Akhirnya bisa ditenangin. Begitu anaknya ditenangin, si istrinya tuh ngomong, Mbak Indri ngomong ke Mas Sofyan, Mas, malam ini aku mau tidur di rumah ibu aja, katanya begitu. Oh iya, Mas Sofyan pun nggak mau pembahasan lebih panjang ya. Udah apa-apa wis, dimaklumi, ayo yuk. Kamu butuh apa, kata si itu ya. Atau begini aja, udah kamu ke sana dulu, nanti barang-barangnya tak kemasin, tak bawa ke situ, kata Mas Sofyan. Iya mas, terus akhirnya sudah. Mbak Indri kan ke sana kan, ke rumah mertuanya diantar itu malam-malam, 10:30 ya waktu itu. Dan ini warga juga akhirnya kembali nongkrong di depan rumahnya Bu Warti di sana. Mas Sofyan nggak membuka sedikit pun mengenai apa yang dia lihat. Mbak Indri pun sama, cerita itu ditutup gitu ya. Akhirnya apa? Mbak Indri pun sampai di mertuanya Mas Sofyan balik lagi tuh. Ngemasin ini, ngemasin kebutuhan itu kan di rumah sendirian. Tiba-tiba, ini kan ngambilin barang itu dari lemari, yang di atasnya tadi ada yang nongkrong itu. Itu dibuka, ada rasa takut beneran kali itu. Sebelumnya Mas Sofyan bukan orang yang penakut, dia itu orang lapangan. Nggak peduli dengan yang begitu-begitu, cuman tadi aku baru ngelihat. Nggak tahu itu beneran aku lihat atau aku cuman halusinasi atau bagaimana. Diambilin beberapa pakaian dan yang lain-lain dimasukin ke tas ke sana. Nah ini lagi beres-beres seperti itu, tiba-tiba ada suara gludak-gluduk itu dari bawah kolong tempat tidur dari sana. Kok ada suara gludak-gluduk gitu kan? Ya Mas Sofyan takut, tapi udahlah aku nggak peduli dulu, yang penting ini kelar. Nanti kalau mau keluar baru tak tengokin, intinya begitu. Begitu udah selesai, Mas Sofyan udah angkat tasnya, dilongoklah begini, itu sosok yang sama yang di atas. Itu adalah sosok mirip dengan Bu Warti. Ketawa-ketawa, pakaiannya putih kayak gitu. Memang bener ada sabuknya, ada iket-iketannya di sana. Cuman tangannya tuh kebuka, rambutnya, kepalanya itu juga kebuka semuanya. Cuman pakaiannya itu ya putih, ada iket-iketan begitu. Itu berada di kolong tempat tidur dan memang karena Bu Warti sendiri, mohon maaf ya, itu kan badannya memang besar gitu, memang gemuk. Jadi ya nggak bisa posisi nungging atau apa kayak gitu. Posisinya tuh kayak tiduran di bawah tempat tidur. Mas Sofyan tuh langsung lari karena dia takut, bukan apa-apa. Sekarang aku takut ke sana. Langsung, bentar ya, kata Mas Sofyan. Itu langsung dibawa ke rumah mertuanya di sana. Ya mertuanya akhirnya bangun lagi. Gimana Pian, ada apa Pian, ditanyakan. Nah Mas Sofyan di situ jujur, Pak, Bu, apa yang dilihat Indri tadi, itu aku juga ngelihat, kata Mas Sofyan. Aku ngelihat ada satu sosok begini. Mas Sofyan di titik ini, dia tuh agak ragu, aku mau ceritain tadi yang di kolong tempat tidur atau enggak ya. Kalau tak ceritain, aduh istriku malah gak bakalan pulang lagi ke rumah itu gitu ya. Cuman, lah ya sudah, mau gimana lagi, tak ceritain aja. Akhirnya diceritain, iya Pak, Bu. Tadi waktu aku ini lagi nyiapin ini, Pak, Bu. Aku juga ngelihat, cuman kali ini bukan di atas lemari. Di mana Pian? Gitu kan. Ini istrinya Mbak Indrinya lagi, sepaneng ngedengerin gitu. Itu di kolong tempat tidur. Mbak Indrinya, Mas, aku udah mau pulang lagi ke rumah itu. Ya, bener kan? Gak mau pulang lagi ke rumah itu. Gimana terus? Ya, jangan begitu, kata situ. Ya enggak lah Mas, lah itu ada setannya, aku enggak mau. Ya Mas Sofyan pun bingung, ya udah begini aja. Akhirnya Mas Sofyan pun mengambil keputusan waktu itu, enggak apa-apa. Untuk sementara waktu, Pak, Bu, saya titip Indri dulu di sini, katanya. Oh ya, enggak apa-apa, kata bapak ibunya. Enggak. Ya, saya titip Indri dulu di sini. Soalnya
ya bagaimana Indri juga takut di sana. Tapi rumah itu kan juga jangan dibiarkan kosong ya Pak Bu. Nah ya betul. Bapak ibu mertuanya setuju. Akhirnya ya sudah, Mbak Indri untuk sementara waktu tinggal di sana. Mas Sofyan ya tetap nungguin rumah tersebut. Padahal sebenarnya aku kalau disuruh milih, aku sebenarnya milih tidur sama mertua, tidur sama istri lebih enak daripada tidur di rumah itu sendirian gitu ya. Padahal rumah itu tuh enggak ada apa-apanya sebelumnya. Kok bisa jadi seperti ini ya? Kenapa ya? Tapi ya sudahlah, enggak apa-apa. Akhirnya udah, Mas Sofyan pun pulang ke rumah ke sana. Begitu pulang, dia ndak berani masuk ke dalam rumah tersebut. Duduklah dengan orang-orang itu di sana. Ya langsung ditanyain, Pian, apa yang terjadi sebenarnya? Mas Sofyan itu nggak jujur di situ, nggak maulah itu dibuka dan melibatkan orang yang sudah meninggal, yang dia lagi di situ, rumahnya Ibu Warti tersebut nggak mau. Itu si ini biasa, istriku itu mimpi buruk. Ya ceritanya diplesetin lah, intinya begitu ya. Itu mimpi buruk, ya katanya ngelihat sesuatu di atas lemari gitu kan ya. Kalian kan, oh itu mimpi. Iya ternyata cuman mimpi. Oh, pas aku ngelongok ke situ ya nggak ada apa-apa, kata Mas Sofyan. Kalian kan juga sempet tadi ngelihat ke sana kan. Iya sih emang nggak ada apa-apa. Mungkin kebawa kali ya Pian ya. Iya mungkin kebawa, tapi maksudnya kebawa di sini nggak diterusin ya. Ada tetangga yang meninggal, ada rasa takut dan sebagainya. Maksudnya itu seperti itu. Mas Sofyan begadang di sana penuh dengan pikiran. Aku sendiri kalau suruh ke sana ke rumah, aku nggak berani sumpah. Aduh, mana rokokku ketinggalan lagi di situ ya di dalam rumah. Gimana ya caranya ya? Akhirnya apa? Udahlah aku nggak enak ngambil yang ada di sana itu nggak enak, soalnya aku masih punya gengsi lah. Mas Sofyan pun akhirnya pulang, bentar ya aku tak ambil rokok, katanya. Loh ini ada. Enggak aku ada di sana, kata si Mas Sofyan, meskipun sama rokoknya. Akhirnya Mas Sofyan masuk ke dalam rumah tersebut, takut bukan main waktu itu. Udah baca doa-doa intinya, Bismillahirrahmanirrahim, kata si Mas Sofyan. Tolong dong jangan gangguin, aku cuman mau ngambil rokok. Posisi rokoknya itu di kamar, soalnya tadi habis beberes pakaian, lupa nggak dibawa ya, jadi ketinggalan di sana. Akhirnya masuklah ke dalam kamar, baru sampai pintu itu udah disambut sama si sosok tadi. Sosok dengan badan besar, rambut awut-awut, dengan muka yang kayak ngeledek gitu ya, senyum menyeringai lebih tepatnya. Dia posisinya itu udah duduk di atas kasurnya si Mas Sofyan itu. Rokok ada di meja di sana gitu. Astagfirullahaladzim. Mbak gitu kan dipanggil. Mbak, Bu, nuwun sewu. Ya kalau misal orang Jawa ya, permisi, saya cuman mau ngambil rokok, tolong jangan digangguin. Itu ketawa gitu dibegituin ya. Mas Sofyan akhirnya ambil serep, balik lagi, diketawain si Mas Sofyan, kenceng banget ketawanya, langsung lari kon, begitu deket pintu depan ngerem, tenang, set, tutup pintu pelan sambil ngatur nafas supaya aku nggak kelihatan ngos-ngosan. Udah dilama-lamain, bakar rokok dulu di sana di depan, terus baru pindah lagi ke tempat semula yang lagi begadang. Waktu itu tengah malam lah, dan mungkin kelihatan kali mukanya agak sedikit pucat atau bagaimana. Pian, kenapa? Kata ada satu orang yang nanya begitu. Itu orang yang usianya udah dewasa. Kamu kenapa, Pian? Enggak apa-apa, kata si Mas Sofyan. Jadi di sana masih ada sekitar 5 atau 6 orang yang masih melek. Cuman ini yang lain sisanya itu lagi ngobrol-ngobrol sendiri. Nah, ini ada si bapak-bapak yang usianya lebih tua dari Mas Sofyan itu mendekat. Kenapa, Pian? Ada apa? Enggak ada apa-apa, Pak, katanya itu. Enggak ada apa-apa kok, seperti itu. Kamu tuh kayak orang yang lagi ketakutan. Kamu tuh tak perhatiin kayak orang yang lagi kebingungan. Kenapa, Pian? Bukannya mau ikut campur atau apa, cuman kenapa gitu kan? Ditanya gitu. Kalau kamu mau cerita, kalau nggak cerita ya udah, enggak apa-apa. Nah, di situ ya ini mungkin kesempatan buat Mas Sofyan. Cerita enggak ya? Cerita. Sudahlah, tak ceritain aja. Orang ini tuh bisa dipercaya soalnya. Akhirnya Mas Sofyan pun cerita. Jadi gini, Pak,
Dari mulai istrinya Mbak Indri yang mengalami seperti itu ya, sampai akhirnya nyetrum, merembet ke si Mas Sofyan sendiri yang juga mengalami hal tersebut. Iya Pak, tadi barusan aku masuk ke sana Pak. Masih ada Pak, itu malah duduk di kasur. Oh begitu. Ya sudah, yuk ke rumahmu katanya begitu. Tapi nun sewu Pak, mau apa Pak gitu kan? Bapak ada perlu apa ke sana gitu ya? Bukannya gimana-gimana, cuman saya malu rumah saya berantakan katanya begitu kan. Sudah ndak usah seperti itu, sudah kamu tahu lah tujuanku tuh apa. Tapi ini Pak, anak-anak gimana gitu kan? Udah ndak apa-apa kata si itu. Akhirnya apa? Bangunlah. Dan ternyata sebenarnya anak-anak yang ada di sana itu udah tahu yang terjadi sama Mas Sofyan. Mereka diem-diem aja gitu kan, nggak pedulilah seolah-olah. Si bapak itu bangun, Mas Sofyan pun bangun menuju ke rumahnya ke sana. Mas Sofyan mau masukin kunci aja katanya itu gemeteran. Asem ternyata, aku ketakutan gitu pikirnya Mas Sofyan. Akhirnya dibuka, jegrek. Pintu dibuka. Nah si bapak itu diem aja di depan rumah begitu ya, cuman diem. Mungkin adalah sekitar 1 menit pintu udah dibuka. Mas Sofyan juga sama-sama diem. Lagi ngapain ya? Udah aku mundur, aku nggak mau ngelihat lagi sosok yang itu. Akhirnya si bapak itu pun masuk. Mas Sofyan nunggu di depan pintu di sana, nggak berani masuk ke dalam. Kamu nggak ikut masuk Pian? Enggak lah Pak, aku di sini aja kata si Mas Sofyannya. Akhirnya si bapak itu masuk ke dalam. Masuk ke dalam, berdiri tepat di depan kamarnya Mas Sofyan, cuman berdiri nggak masuk. Dan si bapak itu tuh ngomong, udahlah nggak usah bikin heboh, nggak usah bikin ribut kayak gini, kasihan itu Bu Wartinya, itu kasihan, ini bukan kamu kata si bapak tadi, ini bukan kamu. Mas Sofyan ngedenger ada cekikak itu, anak-anak yang di sana itu pada ngeliat semua begini, tapi nggak ada yang berani mendekat. Udah pergi ndak kata si bapak itu ya, pergi ndak. Saat lagi ngomong kayak pergi ndak, si bapak itu kayak kedorong ke belakang, dek, itu mentok di tembok gitu ya. Dan si bapak itu ya kayak melakukan serangan balik gitu, tapi masih berada di posisi itu. Nggak ada omongan lagi, cuman pergi sekarang pergi, kalau ndak gitu ya. Cuman sebatas ancaman-ancaman dan yang lain-lain, sampai akhirnya Mas Sofyan itu mendengar ada bunyi kayak mungkin orang dipukul atau bagaimana, gitu ya, bunyi seperti itu. Dan setelah itu suara itu tuh hilang. Pian, si bapak itu ya, minggir kata si bapaknya. Mas Sofyan kan posisinya di depan pintu. Mas Sofyan disuruh minggir. Iya Pak, minggir. Nah seketika itu kayak ada angin lewat, dari dalam rumah itu keluar cepet banget, kayak begitu doang. Cuman ya Mas Sofyan nggak melihat apapun di sana. Itu cuman kayak keluar, dan setelah itu si bapak pun jalan. Udah pergi katanya begitu. Pak, itu apa sih Pak? Itu iseng, itu ada jin iseng. Itu nggak tahulah dari kebun mana ya, mungkin memanfaatkan kondisi seperti ini. Ada orang yang meninggal secara tidak umum, tidak wajar ya, melalui kecelakaan seperti itu, dengan kondisi seperti Bu Warti itu mengundang mereka untuk ya melakukan kegiatan iseng lah. Dan ya mungkin kamu apes-apesnya, kamu yang dapat, kamu yang didatengin sama sosok tadi. Tapi itu bukan Bu Warti katanya begitu kan. Iya Pak, saya juga tahu Pak itu bukan Bu Warti. Nah sudah aman, udah ndak apa-apa. Pak, nanti kalau dia balik lagi gimana? Udah tenang aja. Pak, bapak ini ternyata bisa ya, nggak usah ngomong-ngomong gitu ya. Kamu nggak usah ngomong-ngomong kata si itu ya. Oh iya Pak, baik. Akhirnya apa? Sudah pintu ditutup lagi. Mas Sofyan masih takut, tentu saja belum berani, belum yakin 100% waktu itu. Akhirnya balik lagi begadang di sana. Yang ngobrol-ngobrol sama si bapak tersebut. Ini anak-anak muda di sana ternyata udah tahu. Mas, gimana Mas? Udah pergi Mas? Loh, kalian tahu mereka itu udah sebenarnya.
Ya tahu lah, maksudnya masa kita nggak bego-bego banget kali Mas katanya. Kita itu juga tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sedang terjadi di rumahnya sampean gitu. Nah, udah ya termasuk diceritain sama si bapak itu si Sofyan agak aneh gelagatnya gitu ya. Dan tadi seperti ini. Dan si bapak itu sebenarnya udah ngecek, memang beneran di situ ada. Dan alhamdulillahnya setelah itu menjelang subuh, Mas Sofyan pun pulang. Mungkin sekitar jam 4 kayak gitu ya. Karena yang lain juga, lah udah pada tidur, si bapak itu juga mau pulang. Pak ini ndak apa-apa Pak. Ndak apa-apa kata si bapak. Ndak apa-apa. Mas Sofyan pun pulang ke sana. Takut ndak berani tidur di dalam, tetap aja ambil tikar. Akhirnya tidurlah di teras di sana. Ya wis, tidur sampai lumayan cukup terang sekitar jam 7. Setelah jam 7 pagi baru lanjut lagi tidur di dalam sana. Sekitar jam setengah 8 istrinya itu pulang bawain sarapan. Mas ini sarapan dulu mas gitu. Si Mas Sofyan pun bangun, oh iya makasih udah. Istrinya balik lagi, ya diceritain lah semalam begini. Terus akhirnya pulang lagi, Mas Sofyan mandi habis itu terus ke tempat istri, ke rumah mertuanya di sana. Diceritakan semuanya, Pak, ternyata Pak Hilmi itu begini Pak gitu. Ya orang emang iya, kamu baru tahu. Dan Mas Sofyan itu baru tahu. Mas Sofyan bukan orang sana soalnya. Yang orang situ itu istrinya. Ya memang seperti itu. Udah berarti kata si Pak Hilmi gimana? Udah sih Pak, ya sudah katanya begitu kan. Cuman Mas Sofyan sendiri belum percaya 100%, istrinya juga belum percaya 100%. Akhirnya apa? Selama beberapa hari, 3 hari istrinya itu nginep di rumah mertuanya. Mas Sofyan nekat tidur di dalam rumah sendirian di sana. Cuman alhamdulillahnya memang bener gangguan itu tuh udah hilang. Sampai Bu Warti 7 hari itu udah nggak ada gangguan apapun, udah tenang intinya seperti itu. Dan itu aja satu cerita dari Mas Sofyan di Pamulang sana. Terima kasih banyak Mas Sofyan atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Ya, udah kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji juga terima kasih banyak. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor, tentu saja terima kasih. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.